di mana dalam precision and recall ini tugas ukuran yang berbeda dalam untuk tugas pencarian itu berdasarkan jumlah item di masing-masing. Jadi jumlah item. Jadi kita ngukurnya itu tidak berdasarkan dataset keseluruhan, tapi berdasarkan jumlah dari data yang kita ukur. Jadi kalau misalkan di dalam dataset itu kita mempunyai data perbankan, data berhubungan dengan kata bank itu misalkan hanya 5, ya kita bandingkan dengan 5 itu. Tapi kalau kita punya data yang misalkan dari dataset perbankan itu kita mempunyai kata debit misalkan ada 10 ya, kita mengukurnya hanya berdasarkan kata yang 10 tersebut. Ya. Maka di sini nanti itu ada 4 ukuran. 4 ukuran yaitu yang disebut dengan true positive, ya, true negative, false positive, and false negative. Ya. Nah, masing-masing penjelasannya gimana? Kita lihat bahwa true positive itu adalah item relevan yang kita identifikasi dengan benar sebagai relevan. Nah, maksudnya gini. Jadi kalau dari dataset, kita punya dataset. Kalau saya berbicara dataset, misalkan kata jumlah kata dalam dataset ini ada 100. Ya. Ini datasetnya. Nah, kemudian kita ingin mencari kata bank. Kata bank. Dari dataset tersebut ada kata bank. Nah, kalau kita hitung dari kata bank ini, dari dataset ini, jumlah kata bank itu ada 50 misalkan. Maka dikatakan ini adalah item yang relevan. Nah, dari 50. Nah, kalau misalkan dari hasil pencarian, hasil pengenalan dari sistem NLP yang kita miliki, dia berhasil mengenali tulisan bank atau kata bank itu sebanyak 30, ya, 30. Maka jumlah true positifnya itu adalah sebanyak 30. Jadi 30 kan yang relevan. Jadi 30 kata bank dari 50, maka jumlah ini tadi item relevan yang kita identifikasi dengan benar sebagai relevan. Jadi dari 50 tadi, 30 berhasil kita kenali. Maka true positifnya itu adalah 30. Ya. Kemudian true negatif itu adalah item yang tidak relevan. Item yang tidak relevan, tapi yang kita identifikasi dengan benar sebagai tidak relevan. Ya, maksudnya gini. Jadi, misalkan dari 50 tadi, kan 30 dia berhasil mengenali kata bank. Dari 50 kata bank. Nah, kemudian sistem itu juga berhasil mengenali 20 kata lain yang tidak relevan, yang tidak sama dengan kata bank. Jadi misalkan dia mengenali ada 20 kata yang bukan bank, misalkan kredit gitu ya. Padahal yang kita inginkan kan bank, tapi dia mengenali kredit, mengenali kata kredit itu sebagai kredit. Ya kan, berarti dia mengenali bahwa ada 20 kata yang tidak relevan. Ini yang tadi ada 100. Ada 20 kata yang tidak relevan dengan kata bank tadi. Dan dia benar dikenali sebagai bukan bank.
Nah, gitu. Bukan bank ya. Jadi mungkin kredit, mungkin debit dan sebagainya. Pokoknya yang tidak relevan dengan kata yang kita cari. Nah, kemudian lalu false positive. Ini yang disebut dengan error tipe 1. Jadi false positive itu adalah item yang tidak relevan tapi dikenali sebagai relevan. False positive. Jadi item yang tidak relevan tapi dikenali sebagai item yang relevan. Maksudnya tadi pada saat dia mengenali kata bank, ternyata ada berapa ya, misalkan 10 kata kredit ya, itu dia dikenali sebagai bank. Jadi harusnya kan dia harusnya dia kredit, tapi dia dikenali sebagai bank. Jadi jumlah adalah false positif itu jumlah yang salah dari yang relevan. Tuh, kemudian false negatif itu adalah disebut juga dengan error tipe 2. Itu adalah item relevan yang sama. Ya, item relevan yang sama diidentifikasi sebagai tidak relevan. Maksudnya gini, item relevan yang diidentifikasi sebagai tidak relevan. Jadi salah dalam mengidentifikasi. Dia harusnya bank tapi diidentifikasi sebagai selain bank. Itu yang disebut dengan false. Gitu. Jadi misalkan ini tadi kan 30 kata dikenali sebagai bank. Misalkan dia 20 kata ya, harus 20 kata bank dia dikenali sebagai kredit. Nah, itu. Jadi 20 kata bank dikenali sebagai kredit. Maka 20 ini disebut dengan false negatif. Ya. Ini ukuran untuk precision, bukan precision. Jadi ini ukuran yang disebut dengan ukuran true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, dari keempat angka ini tadi, true positif yang biasanya disingkat TP, kemudian false positif biasanya disingkat dengan FP, lalu false negatif FN, dan true negatif TN. Ini kita bisa menghitung yang disebut dengan precision and recall. Jadi precision itu menunjukkan seberapa banyak item yang kita identifikasi secara sebagai relevan. Jadi dari sini tadi bahwa yang diidentifikasi secara sebagai relevan itu kan true positif dan false positif. Kan? Diidentifikasi secara sebagai relevan. Maka sedangkan jumlah yang benar itu adalah yang true positif kan? Sehingga precision itu adalah banyaknya true positif, yaitu item yang relevan tapi diidentifikasi sebagai relevan, dibagi dengan jumlah keseluruhan item yang diidentifikasi secara relevan. Di mana jumlah item yang diidentifikasi secara sebagai relevan itu ada true positif dan false positif. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan recall. Oh ya,
True positive atau precision ini sering disebut juga sebagai true positive rate. TPR. Kemudian yang dimaksud dengan recall itu adalah berapa banyak atau jumlah item relevan yang berhasil diidentifikasi. Berapa banyak item relevan yang kita identifikasi. Item relevan yang kita identifikasi itu kan yang ada di false negatif. Item relevan yang kita identifikasi. Ini kan tadi yang kita identifikasi itu ada di sini kan. Item relevan yang kita identifikasi itu ada di true positif dan yang ada di false negatif. Jadi item relevan yang diidentifikasi. Hanya di sini kalau yang true positif itu adalah item relevan yang kita identifikasi sebagai relevan jadi benar. Sedangkan false negatif itu adalah item relevan yang salah diidentifikasi. Sehingga recall itu adalah banyaknya item relevan yang berhasil kita identifikasi dengan benar dibagi dengan jumlah item relevan yang diidentifikasi, yaitu true positif ditambah false negatif. Nah, di sini juga ada ukuran yang disebut dengan F-measure atau F-score, yaitu menggabungkan antara precision and recall dengan memberikan skor tunggal. Jadi kita kadang menggunakan pasangan precision and recall, tapi bisa juga hanya menggunakan ukuran F-measure. Jadi F-measure ini adalah mean rata-rata atau nilai tengah harmonis dari precision and recall. Dirumuskan sama dengan 2 kali precision dikalikan recall dibagi dengan jumlah precision ditambah dengan recall. Baik, nah ini tadi ukuran evaluasi metriknya nanti akan kita gunakan selanjutnya untuk mengevaluasi dari keakuratan cangkang.